Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta staf tata usaha, dan kakak-kakak dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah karena telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Enda Permatasari dari kelas 10 IPS 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan tema dengan judul Maulid Nabi Momen Peningkatan Tasyakufah Islam. Bahwasanya sebelum Islam masuk ke bangsa Arab hidup dengan kebebasan, yaitu hidup dengan sekehendak hatinya. Di mana pada zaman itu masyarakat disebut sebagai masyarakat jahiliyah, yaitu masyarakat yang bodoh karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan menyembah berhala, melakukan perampokan, penganiayaan, perjudian, mabuk-mabukan, dan perbudakan yang meluas di kalangan bangsa Arab. Mereka melakukan budak tanpa berperi kemanusiaan. Bahkan anak perempuan saja di situ disebut sebagai pembawa sial karena dapat dianggap sebagai merendahkan martabat keluarga. Hadirin rahimakumullah. Pada waktu bangsa Arab masih dalam keadaan kebodohan, kekacauan, dan kebobrokan moral, lahirlah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, rahmat alam semesta. Seperti yang kita ketahui bersama, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abu Muthalib dan ibunya bernama Siti Aminah. Hadirin sekalian, sebelumnya saya ingin bertanya, kenapa sih kelahiran Nabi Muhammad SAW disebut sebagai tahun gajah? Karena pada tahun itu kota Mekah sedang diserbu oleh tentara Abraha dari Yaman yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Namun, sebelum pasukan itu mendekati Mekah, Allah lebih dulu menghancurkan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung ababil. Dengan membawa batu panas dari neraka. Hal itu dikarenakan Abraha menginginkan bangsa Arab berpindah kiblat yang sebelumnya ke Ka'bah menjadi ke katedral di San'an dan menjadikan katedral sebagai pusat ritual keagamaan untuk menggantikan Ka'bah. Seperti dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tajril. Bukankah Dia yang menjadikan tipu daya mereka itu untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan mereka dengan burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bizaroti min sijil, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari dari tanah yang panas. Fajalahum ka'asfi makul.
Lalu dia menjadikan mereka daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin rahimakumullah, begitulah beberapa peristiwa yang mengiringi kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan dakwah singkat yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengingatkan kita betapa pentingnya kita memperingati Nabi besar, betapa kita pentingnya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sekian pidato dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mencintai boleh saja, apalagi cinta Nabi. Sudah cukup sampai di sini saja. Insya Allah lain waktu bertemu lagi. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.